Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Janatiningsih dengan NIM belakang 024. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang respon masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19 dalam perspektif teori agil Talcott Parsons. Video ini dibuat untuk kepentingan studi teori antropologi. COVID-19 atau yang juga dikenal sebagai virus corona saat ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia, sehingga WHO sudah menyatakan corona sebagai pandemi. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Berbagai macam upaya dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi penyebaran virus corona. Pemerintah menerapkan berbagai macam protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah dan bersekolah secara daring. Dari uraian tersebut, mengartikan bahwa pandemi yang saat ini terjadi mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Selain menerapkan berbagai macam protokol kesehatan, pemerintah juga berusaha untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara lain, yaitu melalui vaksinasi. Para peneliti dari berbagai negara di dunia melakukan penelitian untuk membuat vaksin yang sesuai untuk mencegah penularan COVID-19. Ada berbagai macam jenis vaksin yang sudah ditemukan oleh para peneliti dari berbagai negara, akan tetapi tidak semua vaksin bisa digunakan secara langsung. Pemerintah telah menetapkan 6 vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Keputusan itu ditekankan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Kamis 3 Desember 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona atau COVID-19. 6 vaksin yang akan digunakan di Indonesia antara lain, yang pertama, vaksin merah putih. Vaksin merah putih merupakan hasil kerjasama antara BUMN PT Bio Farma Persero dan lembaga Eijkman Institute. Pemerintah berharap vaksin merah putih dapat selesai pada akhir tahun 2021. Bio Farma juga menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin asal China yaitu Sinovac Biotech. Vaksin kedua yang akan digunakan di Indonesia yaitu AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki efektifan rata-rata 70%. Saat ini, uji coba pada 20.000 sukarelawan masih berlanjut. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Vaksin yang ketiga yaitu Sinopharm. Meskipun pengujian tahap akhir pada vaksin Sinopharm belum selesai, namun di China kurang lebih 1 juta orang telah disuntik menggunakan vaksin ini di bawah izin penggunaan darurat. Sebelum vaksin Sinopharm terbukti berhasil seluruhnya, vaksin hanya digunakan pada pejabat Cina, pelajar, dan pekerja yang bepergian. Pada September 2020, Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di luar Cina yang menyetujui penggunaan vaksin ini. Vaksin keempat yang digunakan di Indonesia adalah Moderna. Moderna mengklaim vaksin produksinya memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Pada akhir November lalu, Moderna mengaku telah mengajukan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 kepada regulator Amerika Serikat dan Eropa. Moderna meyakini vaksin buatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPOM Amerika Serikat untuk penggunaan darurat. Vaksin yang kelima yaitu Pfizer Inc. dan BioNTech. Vaksin yang diproduksi Pfizer Inc. dan BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksinya ke BPOM Amerika Serikat dan Eropa. Pada uji coba terakhir 18 November 2020, mereka mengklaim 95% vaksinnya efektif menangkal virus corona dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan. Vaksin yang keenam yaitu Sinovac. Sinovac melakukan uji coba terhadap vaksin buatannya di Brazil, Indonesia, hingga Bangladesh. Sinovac, satu dari 6 vaksin yang telah dipesan pemerintah Indonesia itu telah tiba di tanah air pada Minggu 6 Desember 2020. Ada 1,2 juta dosis yang datang pada kloter pertama ini, sedangkan sisanya 1,8 juta dosis akan datang pada Januari tahun 2021. Pencegahan penyakit dengan menggunakan vaksin. Pencegahan penyakit dengan menggunakan vaksin seperti yang dilakukan pada saat ini juga sudah pernah dilakukan pada penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC merupakan penyakit menular yang banyak diderita oleh masyarakat dari berbagai dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2019, WHO melaporkan Indonesia menduduki posisi ketiga dengan kasus TBC tertinggi di dunia, sedangkan peringkat pertama dan kedua diduduki oleh India dan Tiongkok. Penularan dari penyakit TBC ini melalui udara, yaitu saat si pasien bersin, berbicara, maupun batuk tanpa menutup mulut
mulut dan menggunakan masker, maka droplet atau percikan dahak yang keluar tadi akan menular kepada orang yang ada di sekitar pasien. Untuk mencegah penularan penyakit TBC, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain menutup mulut saat batuk atau bersin sebagai etika batuk. Ventilasi udara harus baik dan kena cahaya matahari. Pasien TBC harusnya memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, serta upayakan untuk memisahkan peralatan pribadi pasien seperti handuk, peralatan makan, dan juga peralatan mandi pasien dengan orang lain atau keluarga. Pasien yang menderita penyakit TBC juga bisa diberikan vaksin BCG. Respon masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Meskipun pemberian vaksin untuk pencegahan penyakit menular bukan pertama kalinya terjadi, akan tetapi tidak semua masyarakat setuju dan bersedia diberi vaksin tersebut. Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF, mayoritas masyarakat Indonesia bersedia melakukan vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Akan tetapi, masih ada 27,60% masyarakat Indonesia yang masih ragu untuk melakukan vaksinasi. Ada berbagai alasan yang diberikan oleh masyarakat akan keraguannya terhadap vaksin COVID-19. Alasan penolakan vaksin COVID-19 yang paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin sebesar 30%, keraguan terhadap efektivitas vaksin sebesar 22%, ketidakpercayaan terhadap vaksin sebesar 13%, kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri sebanyak 12%, dan alasan keagamaan sebanyak 8%. Selain itu, ada juga alasan lain yang diberikan oleh responden seperti keraguan muncul dari responden yang takut akan jarum suntik. Beberapa responden mempertanyakan proses uji klinis vaksin dan keamanannya. Tidak hanya itu, ada banyak responden yang menganggap mendalami spiritualitas adalah cara menjaga kesehatan dan menghadapi penyakit. Beberapa responden juga berpendapat bahwa anjuran memakai masker, mencuci tangan, dan menerapkan pembatasan sosial atau 3M sudah cukup. Responden yang giat mengikuti anjuran 3M tersebut merasa sudah merasakan manfaatnya dan mempertanyakan rasio resiko terhadap manfaat penggunaan vaksin COVID-19. Selain itu, faktor kontekstual lain seperti agama, persepsi terhadap perusahaan farmasi, dan kondisi sosial, budaya, serta ekonomi juga mempengaruhi penerimaan vaksin. Upaya pemerintah untuk mengurangi pencegahan penularan COVID-19 dengan menggunakan vaksin mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat. Meskipun mayoritas masyarakat bersedia melakukan vaksinasi, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak bersedia melakukan vaksinasi. Dengan demikian, masalah tersebut dapat dianalisis dalam perspektif teori Agil Talcott-Parsons. Talcott-Parsons adalah seorang sosiolog yang lahir pada tahun 1902 di Colorado. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang soleh dan intelek. Parsons mendapat gelar sarjana dari Amherst College tahun 1924 dan melanjutkan kuliah pasca sarjana di London School of Economics. Pada tahun berikutnya, dia pindah ke Heidelberg, Jerman. Parsons sangat dipengaruhi oleh karya Weber dan sebagian disertasi doktoralnya di Heidelberg membahas karya Weber. Pada tahun 1937, ia mempublikasikan buku The Structure of Social Action yang memperkenalkan teoritisi sosial utama seperti Weber kepada sosiolog lain dan juga menjadi dasar bagi pengembangan teori Parsons sendiri. Talcott-Parsons mengemukakan teori tentang 4 imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu skema Agil. Agil dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem yang berisi 4 persyaratan mutlak yang harus ada agar masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan tersebut yaitu 1. Adaptation atau adaptasi. Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Syarat yang kedua yaitu goal attainment atau pencapaian tujuan. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Yang ketiga yaitu integration atau integrasi. Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut yaitu adaptasi, tujuan, dan pemeliharaan pola. Syarat yang keempat yaitu latent pattern maintenance atau pemeliharaan pola. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Hasil analisis tentang respon masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19 dalam perspektif teori Agil Talcott-Parsons yaitu: pertama, adaptasi atau adaptation. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar juga dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang terjadi pada saat pandemi. Salah satu cara untuk beradaptasi dengan keadaan pandemi saat ini yaitu dengan melakukan vaksinasi COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah Indonesia.
Yang kedua yaitu pencapaian tujuan atau goal attainment. Masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19 tentu bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19 dan agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, tidak semua masyarakat bersedia melakukan vaksinasi tersebut. Yang ketiga yaitu integrasi atau integration. Masyarakat dan pemerintah harus berintegrasi agar bisa mewujudkan tujuan diadakannya vaksinasi tersebut. Dengan adanya integrasi antara masyarakat dan pemerintah, maka penularan COVID-19 bisa dicegah dan vaksinasi yang akan dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat yaitu latent pattern maintenance atau pemeliharaan pola. Masyarakat mampu menjaga dan memelihara pola yang ada sesuai dengan nilai dan norma. Dalam artian, masyarakat harus mampu menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah tentang vaksinasi COVID yang akan dilakukan. Sehingga, dengan adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pemerintah, dan masyarakat juga dapat memperoleh informasi tentang vaksin COVID-19 yang akan diberikan, serta pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Di lain sisi, pemerintah juga harus memberikan informasi yang lebih mendalam tentang vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan dan akan diberikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai. Karena, jika pemerintah menggunakan media yang sesuai untuk memberikan informasi tentang vaksin COVID-19, maka besar kemungkinan seluruh masyarakat akan menerima informasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga bisa menyertakan staf medis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih percaya dan tidak ragu dalam melakukan vaksinasi. Itulah tadi pemaparan saya tentang respon masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19 dalam perspektif teori Agile Convergence. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.